Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Sebelum kita memulai aktivitas kita dalam satu hari ini, sebaiknya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus akan berkat yang kami terima pribadi lepas pribadi. Tuhan masih memberi napas kehidupan untuk kami. Sebentar Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami dalam satu hari ini, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman. Kiranya berfirmanlah, kami akan mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Sakaria 14 ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika kita menyebut seorang raja, yang ada di benak kita adalah kekuasaan. Dan di samping itu, kita mau mengatakan keadaan rajanya. Seorang yang gagah dan berani, artinya kekuasaan dan raja adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kalau rajanya kuat, kekuasaannya juga akan sangat luas. Dan kebalikannya, kalau rajanya lemah, kekuasaannya akan dicaplok orang lain atau dikudeta. Saudara-saudara yang terkasih, dengan kata lain, dapat kita simpulkan kekuasaan seseorang tergantung apakah raja itu gagah dan berani supaya dia disegani. Siapapun orang akan takut hanya mendengar namanya dan membayar upeti kepada sang raja karena dia gagah dan berani. Makanya tidak heran dari dulu sampai sekarang setiap kerajaan berusaha untuk memperluas daerah kekuasaannya. Dari dulu sampai sekarang setiap kerajaan berusaha untuk memperluas daerah kekuasaan. Kalau kerajaan di dunia ini ingin memperluas daerah kekuasaannya, sangat berbeda dengan kerajaan dan kekuasaan Allah. Karena dialah Tuhan yang menjadi raja atas segala-galanya. Tuhan yang menjadi raja atas Israel, dia jugalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi segala isinya. Dia juga yang berkuasa atas segala ciptaannya serta mengatur perputaran bumi yang lainnya supaya jangan terjadi pergesekan antara yang satu dan yang lain. Dialah Tuhan Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Artinya dapat kita simpulkan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta isinya, dia jugalah Tuhan sampai sekarang dan kekal selama-lamanya. Sedangkan manusia, sedangkan kekuasaannya terbatas, punya waktu, dan dapat kita katakan tidak abadi. Makanya
Dalam Pengkhotbah 3 dikatakan, apapun yang ada di bawah langit punya waktu dan ada masanya. Pengkhotbah 3 mengatakan, apapun yang ada di bawah langit punya waktu dan ada masanya. Untuk menjamin ketika Israel akan kembali membangun kota Yerusalem pasca pembuangan, Nabi Zakaria mengatakan kepada mereka, Tuhan itu menjadi raja atas Israel. Dia menginginkan supaya setiap bangsa dan kerajaan manapun di bumi ini tidak perlu ditakuti lagi. Israel harus melihat Tuhan yang mereka sembah dan mereka puja akan menjadi raja, dan mereka juga harus melihat dan mempercayai bahwasanya kekuasaan Tuhan tidak terbatas lagi, tetapi sudah mencakup bumi yang mereka diami serta ciptaan lainnya, karena sejak dari semula Tuhanlah yang menciptakan bumi dan segala isinya. Sudah mencakup bumi yang mereka diami serta lainnya, karena dari sejak semula Tuhanlah yang menciptakan bumi dan segala isinya. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Israel sebagai bangsa Allah tidak boleh takut lagi melihat kekuatan dan kekuasaan para bangsa di muka bumi ini. Mereka harus melihat bahwasanya mereka punya Tuhan yang menjadi raja. Mereka harus melihat Tuhan yang mereka sembah jauh lebih besar dari raja yang ada di bumi ini. Mereka harus melihat Tuhan yang mereka sembah jauh lebih besar daripada raja atau kekuasaan penguasa yang ada di bumi ini. Karena apa? Karena kerajaan dan kekuasaan yang mereka punya terbatas dan tidak perlu ditakuti. Mereka percaya Tuhan mereka jauh lebih kuat dan perkasa, dan untuk itu semua jangan suka menduakan atau menyembah ilah lain yang ada di dunia ini. Dialah Tuhan tempat perlindungan dan pertolongan, serta mampu menjadi raja bagi kehidupan kita. Dialah Tuhan tempat perlindungan dan pertolongan, serta mampu menjadi raja bagi kehidupan kita. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih, sembah dan pujilah Dia satu-satunya dalam hidup kita, menjadi sumber kekuatan ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami banyak pergumulan, ketika kita banyak menghadapi masalah. Dan nats firman Tuhan hari ini mengajak kita, karena Tuhan adalah Raja untuk penguasa yang ada di bumi ini, maka sembahlah Dia dan pujilah Dia dalam hidupmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus akan berkat yang kami terima pribadi lepas pribadi. Kami sudah mendengar firman Tuhan ketika bangsamu akan membangun Yerusalem pasca pembuangan.
supaya mereka tidak takut akan bangsa-bangsa lain, karena Engkau jauh lebih besar dari Tuhan dan penguasa bangsa-bangsa lain. Karena yang ada di bumi ini, karena manusia yang ada di dunia ini sudah Engkau ciptakan dan kuasanya terbatas, sedangkan Engkau tidak. Untuk itu Tuhan, dalam setiap pergumulan kami, kiranya Engkau masukkan itu ke dalam hati dan pikiran kami. Engkau materiakan itu supaya kami tidak menakuti yang bisa membunuh kami, yang bisa membuat kami takut. Karena kami yakin dan percaya sudah Engkau taklukkan itu, sudah Engkau kalahkan itu. Dan biarlah kami hanya menyembah dan memuji nama-Mu saja dalam kehidupan ini. Untuk itu Tuhan Yesus yang baik, berkatilah para jemaat, mulai dari pendidikan mereka, pekerjaan mereka, rumah mereka masing-masing, apapun aktivitas mereka, kiranya Engkau memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Salam sehat untuk kita semua. Horas.